Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Axel Mario dengan NIM 1211911 dari Prodi Teknik Industri ajaran 2021. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume seminar Design Thinking Turn Research into Innovation dari Research Academy Elsevier, di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Stadium Generale dengan dosen pengampu Bapak Andika Tias. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Selanjutnya, kita akan menjelaskan proses dalam design thinking. Seperti yang tadi saya bilang, design thinking adalah mendesain suatu pemikiran, jadi secara tidak langsung. Yang pertama itu prosesnya adalah problem space, di mana kita harus tahu istilah yang digunakan dalam merujuk pada suatu kemungkinan yang ada, tindakan, dan hasil yang terkait dengan suatu masalah ataupun keputusan tertentu. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam problem space. Yang pertama itu kita harus understand. Understand adalah mengerti dan memahami mengenai suatu kondisi yang terkait dengan masalah atau kondisi tertentu. Selanjutnya kita perlu mengobservasi, di mana artinya adalah memperhatikan semua aspek yang terkait pada masalah yang sedang dihadapi atau yang telah dihadapi. Yang selanjutnya adalah sintesis. Sintesis adalah proses penggabungan dan penyatuan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan aktivitas, di mana metode yang ada pada problem space itu adalah metode card sorting. Salah satu metode dalam memahami bagaimana orang-orang mengklasifikasikan dan mengkategorisasikan berbagai macam hal, yang di dalam hal ini, card sorting dapat digunakan untuk memandu sebuah percakapan dengan memahami kedekatan pola dan hubungan. Selanjutnya, metode kedua adalah love and or break-up letters, yang artinya adalah suatu alat yang sangat kuat ataupun kuat dalam memahami serta mengatasi masalah emosional dalam hubungan antar individu atau kelompok. Jadi secara tidak langsung, love or break-up letters ini dimaksudkan menggunakan perasaan yang terkandung ada emosi, ada psikologi. Selanjutnya itu kita akan membahas proses dalam design thinking yang kedua. Proses kedua itu dinamakan solution space. Solution space adalah ruang di mana ide-ide atau konsep solusi dipertimbangkan dan dievaluasi, di mana dalam solution space terdapat 3 hal. Yang pertama adalah ideate, yang artinya menghasilkan ide-ide kreatif dalam mencari solusi yang efektif serta inovatif dalam masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya adalah prototype, pengembangan model percobaan dari solusi atas masalah yang telah diidentifikasi dengan tujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang solusi tersebut akan berfungsi. Selanjutnya ada tes, yaitu kita perlu melakukan pengujian berbagai ide yang telah diusulkan dari berbagai individu maupun kelompok dalam memecahkan masalah, dengan tujuannya memastikan bahwa solusi yang dipilih merupakan yang paling efektif dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya itu kita perlu brainstorming. Brainstorming sendiri merupakan sebuah teknik yang menghasilkan ide sebanyak mungkin secara bebas dan tanpa kritik yang dapat dilakukan bersama individu
dan kelompok dengan bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas tanpa ada batasan pada ide yang muncul. Selanjutnya adalah mind mapping. Mind mapping merupakan gambaran visual dalam menyajikan ide-ide yang ada untuk membantu memahami hubungan antar ide dan memungkinkan untuk mengidentifikasi kemungkinan yang ada. Selanjutnya kita perlu storyboarding, digunakan dalam menggambarkan dalam bentuk narasi serta visual dan gambar untuk membantu dalam memahami solusi dalam berinteraksi dengan pengguna. Selanjutnya itu ada interview and survey, di mana kegiatan ini merupakan proses ini merupakan wawancara serta survei dengan pengguna user yang berpotensial dan ataupun stakeholder dalam memperoleh umpan balik langsung tentang solusi yang akan diusulkan sehingga dapat memahami preferensi dan kebutuhan serta harapan pengguna. Nah, selanjutnya itu adalah innovation atau inovasi, merupakan proses pengenalan sesuatu yang baru dengan menerjemahkan atau menemukan layanan yang menciptakan nilai yang menguntungkan pasar, organisasi, dan masyarakat. Di mana ada desirability, feasibility, viability, and sustainability. Yang keempat ini merupakan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam setiap inovasi. Menariknya, dalam 3 kriteria yang tidak hanya bisa diterapkan dalam bisnis, kita pun dapat menerapkannya dalam menyeleksi berbagai peluang, ide, bahkan penawaran karir yang datang kepada kita. Selanjutnya adalah kriteria dalam keberhasilan inovasi yang pada kebutuhan dan layanan. Yang pertama itu tadi desirability yang merupakan kebutuhan, di mana produknya benar-benar dibutuhkan. Jadi desirability ini kita harus mengetahui apa sih yang diinginkan orang-orang, apa sih yang betul-betul dengan kita menginovasi sebuah alat ataupun cara yang orang betul-betul inginkan. Ya, tujuannya pastinya menghasilkan sebuah solusi dalam suatu masalah. Dan hasil akhirnya berupa produk ataupun layanan. Seperti yang saya bilang. Dan pastinya yang harus diinginkan oleh pasar ya. Selanjutnya feasibility atau kemungkinan. Di mana terkait sumber daya, feasibility merupakan suatu sumber daya yang bisa berupa keahlian teknologi, keuangan, jejaring, dan lainnya. Jadi kita harus mampu membuatnya dengan sumber daya yang ada. Jadi kita menginovasi suatu hal ataupun layanan ataupun produk itu menyesuaikan dengan sumber daya yang kita punya. Dan feasibility ini merupakan inovasi yang memperkuat diri perusahaan dan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang kita punya dengan seoptimal mungkin. Jika suatu inovasi yang ada justru melemahkan, itu artinya inovasi tersebut tidaklah feasible, yaitu tidak layak untuk dijalankan. Jadi itu kriteria dari feasibility. Selanjutnya, viability. Secara bisnis memang menguntungkan. Viability ini tidak hanya berbicara tentang potensi profit atau keuntungan. Viability merupakan kesinambungan bisnis, di mana dengan adanya bisnis Anda akan sustain atau tidak. Jadi viability ini adalah cara kita ataupun sebuah inovasi dalam mempertahankan usaha yang kita punya, dan kita harus menjangkau secara keseluruhan. Jadi tidak harus kesinambungan bisnis. Jadi mulai dari kayak stakeholder-nya, pekerjanya, kita itu harus bisa menggunakan apa yang ada untuk dapat menimbulkan viability. Selanjutnya adalah sustainability, yaitu keberlanjutan, di mana keberlanjutan yang dimaksud adalah inovasi yang ada harus memenuhi kriteria ini, karena berhubungan dengan lingkungan masyarakat.
Jadi, inovasi tidak boleh merusak lingkungan, masyarakat, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang akan datang. Jadi, sustainability ini harus jangka panjang dan menjaga lingkungan yang ada di sekitar, baik itu usaha kita, perusahaan kita, ataupun proyek kita. Dan secara tidak langsung, keempat kriteria keberhasilan ini merupakan tanda kalau inovasi yang kita punya sukses. Mungkin itu saja penjelasan resume seminar Design Thinking Turn Research into Innovation dari Research Academy Elsevier. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.